Cik, cik, cik. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Wah, tengah malam masih rame ya. Luar biasa. Ini pada melototin roas atau gimana ini? Yuk, yuk, kita mulai. Jadi ini insya Allah forum harian ya, teman-teman. 15 menit aja tiap hari. Jamnya random ya. Ini kadang tengah malam kayak gini, kadang siang. Kalau pagi jarang sih. Karena saya cukup sibuk kalau pagi. Kadang sore, terserah saya aja deh. Kadang juga gak ada. Kayak 2 hari lalu ya. Qadarullah saya kena diare, teman-teman. Kesehatan lebih penting teman-teman daripada ROAS. Jangan sampai ROAS tinggi, kesehatan jelek. Jangan sampai. Oke. Sebelum kita mulai, teman-teman ini acara Bandung Lautan Seller, tolong join ya. Join yuk. Join yuk. Ini dari seller to seller. Sponsornya juga alhamdulillah kebanyakan dari seller juga. Kita urunan bareng-bareng. Alhamdulillah baru deal nih sama Om Botak. Insya Allah mau ke Bandung Om Botak nanti tanggal 15 Januari 2026 ya. Yang di Bandung yuk datang yuk yuk, atau yang non di yang bukan di Bandung, please support 50.000 doang, please please. Siapa tahu nanti ada rezekinya datang ke Bandung, atau siapa tahu kalau nanti uangnya cukup ya, kita adain hybrid atau live YouTube. Karena hybrid atau live YouTube tuh gak murah teman-teman. Event gede dengan sinyal pasti jam ya, 1.000 orang yang datang, wah nggak mudah, nggak mudah. Udah yuk, kita mulai yuk, silakan kalau ada yang mau curhat boleh langsung tunjuk tangan yuk. Yuk Mas Rauri, yuk gimana? Selamat malam Bang. Malam-malam. Ya, apa? Bang mau tanya-tanya. Apa saya kan kemarin ternak toko. Nah, itu pakai produknya itu fashion muslim. Nah, itu kalau pakai namanya itu hampir sama tapi tak pakai nama gamisnya aja. Itu pengaruh nggak Bang sama toko yang lain? Soalnya yang ofisialnya malah yang saya yang apa namanya yang udah tua, akunnya udah tua itu malah kimpes, boncos Malah ya. apa? Akhir-akhir ini malah nggak ada, turun drastis. Nama tuh apa, mesti nama toko? Enggak, itunya Bang, nama produknya. Tak Oh, buat judul hampir produk. sama. Ya, itu pengaruh nggak Bang sama penjualan atau sama itu? Soalnya yang akun lama itu tak pakai tak iklanin gede, budget gede, sama yang akun baru yang akun ternakan itu tak kasih budget kecil-kecil kok malah sama gitu loh Bang. Masalahnya kayaknya bukan di judul produk deh, karena kan judul produk bukan haknya Mas Rauri ya. Artinya mungkin Mas Rauri pernah bikin judul produk A B C D F G, mungkin seller lain pernah bikin juga. Jadi kayaknya masalahnya bukan di situ kenapa toko utamanya menggerogoti. Tapi memang iya, faktanya memang kalau kita ternak toko hati-hati, toko utamanya bisa tergerogoti. Nah, kenapa kayak gitu? Itu lengkapnya ada di bootcamp. Jadi kalau mau join, nah join bootcamp tenang toko ya teman-teman. Ini batch 12, batch terakhir sebelum panen raya lebaran 2026. Kalau mau join, boleh japri saya. Gitu Mas Rory. Berapa Bang? Jadi kalau batch 12 ini lagi pre-open ya, itu bulan pertama 3,5, bulan kedua di 5 juta. Nanti kita bisa, kalau join yang bulan kedua, kita partnership seumur hidup di sindikat dropship, insya Allah. Kita bisa ngedropship bareng-bareng. Sampai kiamat atau sampai bosen. Gitu Mas Rory. Oke Bang, terima kasih, selamat malam. Siap, malam. Yuk lanjut yuk Mas Kevin. Ya, selamat malam Bang. Malam. Gini Bang, kemarin kan saya pakai iklan KMV Max sama KMV Max Auto. Untuk produknya di herbal memang keuntungannya lumayan lah, bisa 50%. Cuman setelah saya mengikuti rekomendasi yang ada di itu, iklan nggak jalan Bang, cuma makan doang, boncos di semuanya, cuman nggak ada pesanan satupun. Kalau biasanya kan saya ambil pihak ketiga nih, kayak di Facebook Ad closing saya lempar langsung di Shopee gitu buat pengiriman, buat pancingan, tapi sekarang udah nggak ada. Itu gimana ya Bang? Bingung. Rekomendasi apa nih maksudnya tadi? Rekomendasi yang dari Shopee itu loh, yang iklan 7 hari jalankan iklan itu kan ada. Oh, yang 7 hari, oke. Ya. Nah, setelah saya ngikutin rekomendasi itu,
iklannya habis tapi nggak ada pesanan masuk satupun. Kalau biasanya kan dipancing pakai ini kiriman yang closing dari luar Shopee, saya lemparkan ke Shopee, tapi sekarang nggak ada ya. Hmm. Ntar oke, saya coba jawab ya. Ini saya ada dua konteks berbeda. Pertama ini Baik, dulu, baik. yang udah 7 hari nggak ada orderan, cek dulu yang ATC-nya ada nggak. Kalau nggak ada yang ATC sama sekali, jangan harap ada orderan. Jangan masalahnya di situ. Mm-mm. Itu kan ada yang ngeklik ya, pasti ada yang Ya, ngeklik ya. ya Kalau ada. 7 hari main budget berapa, auto atau ROAS? Yang duanya main, satu di auto, satu ruas. Nah, oke. Ya intinya budgetnya kemakan, artinya ada kliknya, ada pengunjungnya, cek dulu. Kalau ada penjualan Mm-mm. kenapa? Yang ATC ada nggak? Kalau yang ATC nggak ada, jangan harap ada penjualan. Terus kalau ada, seberapa besar? Karena dari semua yang ATC itu nggak akan closing, teman-teman. Sepengalaman saya itu dari yang ATC ke closing itu sekitar 10-20%. Artinya seberapa besar yang ATC? Nah, rate-nya berapa? Kalau herbal sih sepengalaman saya tinggi-tinggi ya, bisa 30%, 50% Ya, bahkan iya ATC benar. rate-nya. Itu cek kalau ternyata di bawah itu berarti di bawah benchmark, mungkin ada salah dengan uploadannya. Mungkin Oh, judulnya, fotonya atau apa. Nah, judul itu sama foto di-reload paling aja. ya yang diperbaikin. Untuk rekomendasi dari Penggani sendiri gimana? Kita upload produk baru atau edit yang udah lama aja? Kalau ternyata jelek, mending upload baru. Baik, Kalau baik. ternyata jelek, mending upload baru. Perlu FO yang main yang kayak dulu nggak, Bang? Sekarang, Bang. Perlu atau enggak dibagi, itu balik lagi ke masing-masing ya teman-teman. FO itu efektif, FO itu Ya, efektif. Tapi kalau saya nggak melakukan, tapi efektif. udah, oh, udah bersih dari nol gitu. Nggak bikin trust apapun berarti ya, Bang? Kalau saya tidak melakukan aja, tapi kalau mau ya monggo Pak, monggo aja, itu terserah Oke, oke, masing-masing. siap, siap. Siap, Bang, siap. Oke, sip. Oke, Itu terima kasih. sama-sama. Yuk. Gitu teman-teman, soal FO sampai sekarang masih efektif kok. Tapi ya itu balik lagi ke mental masing-masing, balik lagi ke ya masing-masing diri aja lah. Kalau saya sih enggak, tapi ada di materi bootcamp-nya. Kalau mau join bootcamp Ternak Toko. Yuk lanjut Mas Farida. Yuk, Farid Aditya ya, Farida Tia. Halo, Yuk, terdengar? terdengar. Iya, Mas Gani, saya punya toko, tapi itu Hmm, tokonya itu toko makanan. Sekarang saya beralih ke hobi. Itu tokonya dihapus aja atau dilanjutin ya? Enaknya. beralih ke hobi maksudnya total total ganti gitu atau gimana? Kategorinya ya total ganti. Ya Dulu makanannya udah nggak jualan makanan, lagi. nggak jualan. Oh nggak apa-apa, no problem. No problem itu Itu mah. dilanjutin aja ya? Lanjutin aja, yang makanannya arsipin aja. Nggak pengaruh. Nggak pengaruh maksudnya? Pengaruh kemana, kan makanannya Nanti, udah nggak jualan. iya nggak jualan sih. Ya, nggak apa-apa, no problem. Oh ya. Udah, makasih Mas. Siap, sama-sama. Yuk lanjut, Mas Bintang Muda, yuk. Halo, Om. Yuk. Ya, ini kan saya punya produk. Nah, Hmm. target ROAS saya itu kan di 5. Hmm. Nah, ini sudah pertama itu saya atur iklan di iklan yang otomatis. Saya buat 5 minggu, per minggu itu 1 juta. Nah, minggu pertama itu 0, masih Tunggu. Iklan produk otomatis atau iklan otomatis? Atau iklan GMV? iklan yang GMV otomatis. GMV otomatis. Iya. Oke. Nah, minggu pertama masih 0, minggu kedua udah 1, dan minggu kelima itu di 3, Nah, terus di minggu ke-6 saya buat ROAS. Nah, ROASnya itu 4. Nah, setelah saya buat ROAS, itu orderan tuh turun drastis banget. Itu langkah yang harus saya itu gimana ya Om ya, biar ya untuk sekarang sih nggak harus yang untung sih, balik modal pun udah masih berani ngejalanin. Cuma kan kemarin dibuat otomatis terus dibuat ROAS turun banget. Itu langkah yang harus saya lakukan itu gimana ya
Di setnya berapa? Sorry, di minggu terakhir dapat ROAS berapa tadi? 3, Dapat ROAS 3,9. 3,9. Terus pas Iya. ganti ROAS set berapa? Setnya 4. Setnya 4 terus drastis turun. Drastis. Jujur saya belum pernah ngalamin sih kalau misalkan kita set ROAS-nya sesuai terakhir di auto terus turun drastis. Iya, soalnya kan saya setnya pun nggak jauh dari yang itu kan. Soalnya 3,8 saya set 42 apa ya? Kan Tunggu, harusnya sedrastis enggak. apa? Sedrastis apa? Oh, harian itu kan pas masih itu orderan 30 sampai 50 lah. Setelah saya ganti ROAS paling 2, 3 gitu. Wah, jujur saya belum pernah ngalamin. Kalau misalkan set ROAS-nya sama seperti auto yang terakhir dan sedrastis itu, belum pernah ngalamin. Tapi kalau saya jadi masnya, mungkin cek dulu hal lain selain iklan. Karena biasanya sih saya jadi lebih stabil, bukan lebih stabil ya, sama-sama aja gitu. Dapat ROAS-nya 4, setnya 4 ya sama aja. Nah, coba cek non iklannya, jangan-jangan COD-nya nggak aktif satu, terus oh jangan iya, penalti. kalau COD Gimana? kalau COD aktif, penalti enggak ada. Wah nggak tahu, belum pernah ngalamin, nggak pernah ngalamin. Tapi kalau saya jadi masnya mungkin sabar dulu. Udah berapa hari game ROAS? Kalau game ROAS sudah sekitar 2 minggu. Dan dapatnya segitu? Harian paling 2 sampai 5. Wah, ini Pas kasus. masih auto bisa 30 sampai 50 sih. Apa karena kurang lama aja ya Om ya di autonya ya? Wah itu udah lama banget, udah 5 minggu, sejuta Udah 5 seminggu. minggu, sekitar seminggu ya. Padahal produknya bukan produk yang lagi nggak laku, harusnya sekarang lagi laku. Karena saya jualan jas hujan kan, lagi hujan di mana-mana. Oh iya, lagi rame. Harga juga udah murah. Cobain auto lagi aja kalau gitu. Saya nggak tahu ya, saya belum pernah ngalamin. Tapi kalau saya jadi masnya, cobain auto lagi aja lah. Auto lagi ya. Dan setnya berapa ya Om ya kira-kira Om? Kalau auto kan nggak bisa set ROAS. Iya maksudnya set budgetnya masih ditambahin apa di minimalis dulu, cobain minimalis dulu. Soalnya kan itu panelnya udah kebentuk sampai 5 minggu ya. Sampai sebulan ke belakang, boncos dari 0, 1, sampai 3, itu funnelnya udah banyak. Soalnya saya cobain di auto, tapi minimalis dulu aja. Mudah-mudahan. Di budget harian ya Om. Cobain. Itu 5 minggu udah terlalu perih ya kayaknya ya. Iya udah habis 5 juta. Makasih ya, ini donatur luar biasa untuk Shopee. Itu sih paling kalau saya jadi masnya. Kenapa? Soalnya ini kan saya lagi buat produk yang lebih murah. Kan saya punya 2 varian, yang mahal sama yang murah. Nah kalau yang mahal itu udah ya bulannya itu udah ratusan juta sih buat iklan, tapi masih untung lah. Cuma ini buat produk yang kelas 2 lah, yang lebih murah, kok malah apa ya? Malah boncos gitu. Ya kalau masalah harga sih ya tergantung sih sebenarnya, bonus atau enggak tergantung HPP ya. Ya gitu deh, saya belum pernah ngalamin Mas Bintang yang spesifik sama kasusnya kayak gitu. Oke. Maaf ya. Siap. Oke, alhamdulillah. Thank you Mas Bintang. Sama-sama. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi belum tentu saya bisa jawab. Kadang saya nggak mau jawab juga, jadi mohon dimaafkan teman-teman. Yuk lanjut, terakhir Mas Asraf yuk. Halo, tes. Ya, Mas Asraf Afif. Ya gini Mas, jadi saya penasaran gini kan. Maksudnya saya lihat juga di YouTube ataupun di beberapa YouTube, mungkin salah satunya Mas Burhan gitu ya. Maksudnya ada banyak seller-seller yang memang marginnya ya kita bilang lah 40%, bahkan ada yang 50%, 50% ke bawah, ada yang juga 30% gitu kan. Dan mereka maksudnya masih mau nyetok barang, bentuknya itu masih dalam nyetok barang. Sedangkan saya rasa margin 40% masih sangat mungkin diakses untuk kita main sebagai dropshipper ataupun ya affiliate lah,
ataupun intinya jangan nyetok lah. Tapi saya bingung maksudnya kenapa mereka mentionnya tuh kalau nggak nyetok nggak bisnis, mungkin kayak gitu ya. Saya masih bingung kan di situ, Kang. Misalnya kok nggak terbuka itu ya pikirannya. Misalnya mungkin gitu, kurang lebih gitu ya. Saya penasaran gitu, emang apakah akses informasinya apa, mungkin gitu. Pertama ekosistem, Mas Asraf. Jadi mungkin banget orang yang itu nyetok ya ekosistemnya udah ada. Ekosistem itu misalkan mesin jahitnya udah ada ya kalau fashion ya. Mesin jahitnya udah banyak. Kalau dia nganggur lebih rugi. Jadi lebih baik dijalankan. Kalau nganggur lebih rugi. Terus ya ekosistem dari mungkin soal bahan bakunya harus jalan terus. Kalau nggak jalan terus produksi lebih rugi pabriknya. Atau misalkan ada tempo sama pabrik harus ngambil kuantiti, banyak macam faktornya. Dan make sense sekali kok ada orang-orang yang memang produksinya harus jalan terus. Saya pun dulu gitu. Saya udah ngitung-ngitung tuh, saya detail sekali waktu itu ngitung, saya lebih baik produksi dan jual rugi daripada ini diam. Karena mulai dari mental karyawannya pada diam, bengong, penjahitnya kabur. Penjahit itu bukan bebas, penjahit itu kan jarang yang bulanan ya. Ini kalau fashion ya, kalau case-nya fashion, jarang yang bulanan. Jadi kalau kita nggak kasih orderan ke dia aja, misalkan seminggu, 2 minggu, dia kabur ke yang lain, padahal udah mau lebaran. Ketika saya butuh produksi yang kapasitasnya besar, nanti dia kabur, wah saya lebih rugi. Jadi masalahnya masalah ekosistemnya sih, Mas Asraf. Jadi itu wajar banget Mas Asraf. Oke? Bisa dipahami? Itu ya sih. Oke, siap. Sip, kalau gitu teman-teman, itu aja. Mohon maaf ya malam-malam, alhamdulillah. Jazakallah, jangan lupa nih, support dong, apalagi yang di Jawa. Bisa banget lah kalau ke Bandung, 50.000 doang teman-teman. Masih pre-order sampai besok ya, insya Allah sampai besok. Selebihnya saya belum nentuin harganya sebetulnya. Tergantung dana sekarang, karena masih nyari sponsor, dan sponsornya kita-kita sendiri. Yang mau jadi sponsor boleh banget. Ini bentuk solidaritas aja teman-teman. Bentuk solidaritas untuk biar acaranya jadi. Itu aja. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.